sekian lama, ternyata masih gak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya ingin baik, jauh-jauhkan pikiran untuk peras oleh saya. Haram buangnya saya. Kenaikan Lesti itu kan istilahnya bagaikan roket, just langsung nge-booming. Ya, paling tidak kan lagu tersebut, 4 lagu atau 5 lagu tersebut kan juga membawa roket itu naik. Kemelut hukum perkara hak royalti yang melibatkan pedangdut Lesti Kejora dengan seorang penulis lagu bernama Yoni Dores masih menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Apalagi belum lama ini pihak Lesti Kejora sudah buka suara dan memberikan tanggapannya terhadap langkah hukum yang telah ditempuh Yoni Dores. Namun, walaupun sudah menunjuk Sadrak Seskoadi sebagai kuasa hukumnya, pihak Lesti mengaku belum bisa memastikan apa langkah yang akan mereka ambil ke depannya. Di sisi lain, Yoni Dores sendiri terus bersuara dan membeberkan apa yang sebenarnya membuat dirinya begitu kecewa terhadap Lesti Kejora. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Yoni bahkan sampai membeberkan bahwa bukan faktor ekonomi yang ia utamakan saat ini, melainkan sikap pihak Lesti dalam menanggapi kekecewaannya. Meski begitu, Yoni tidak menutup kemungkinan kalau dirinya akan membuka diri untuk bertemu dengan Lesti. Lantas, akankah permintaan bertemu pihak Yoni akan terrealisasi? Ya, nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya nanti kita menunggu perkembangan saja. Ya. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu dipanggil? Ya, mungkin kooperatif aja. Saya udah bilang tadi kan, saya menunggu, gitu. Nunggu sekian lama, ternyata masih gak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inu, siapa kayak? Aduh, saya nggak pernah begitu. Boleh maju sebagai kuasa hukum menyampaikan kita masih menunggu proses yang sudah berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depan perkembangan seperti apa nanti kami akan update lebih lanjut. Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk peras oleh saya. Haram buangnya saya untuk bisa meras Lesti. Awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti. Dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Akhirnya yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang beberapa kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja dari Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya kan. Teleponnya dicantumkan ya, telepon apa semua dicantumkan. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini, coba kita laporin aja, kalau dilaporin mungkin keluar nama Lestinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas.
tentunya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, tuh, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Ya. Karena saya udah ngerasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya lagu yang mana sih, lagu yang mana? Karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP ke Polda karena kesalahan saya. Merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, apa ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat, baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekannya ini akhirnya dia diputuskan untuk langsung bikin laporan aja. Sengkarut konflik yang melibatkan Yoni Dores dan Lesti Kejora memang menuai pro dan kontra. Pasalnya telah diketahui pula bila lagu ini sudah lebih dulu dipopulerkan oleh pedangdut Iis Dahlia. Ya, sontak saja kini masyarakat pun bertanya-tanya, kenapa hanya Lesti Kejora yang kini diseret ke jalur hukum oleh Yoni Dores? Sebuah anggapan yang mirisnya membuat pendapat publik menjadi terbagi dua. Di satu sisi, ada yang membela perjuangan hak Yoni, tapi di sisi lain, ada pula yang mendukung posisi Lesti. Mirisnya lagi, segelintir masyarakat itu sampai menyebut bahwa Yoni Dores seharusnya berterima kasih kepada Lesti karena sudah menyanyikan lagu ciptaannya. Lantas, seperti apa tanggapan Yoni Dores? 2017 itu, Lesti itu 2017 atau 2018 Lesti tuh nyanyi di acara waktu itu di Subang, nyanyi lagu ciptaan Om Yoni ini ya. Itu pun Lesti izin, ini lagu biasa dibawain oleh Mami Iis, dia ngomong begitu ya. Masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala macam. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing, gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu ranting bagai ranting yang kering. Itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing itu pasti ada bagian antara publishing sama YouTube, udah diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak atau banyak yang bayar juga, bukan pada nggak bayar. Ini kan kasusnya lagi dibombardir nih sama orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan satu perhatian ya. Dan mungkin ujung-ujungnya royalti dan ada apalah di sana ya. Bener gak sih? Gitu loh. Tapi yang jelas ya, adanya lagu kalau tidak dinyanyikan dengan orang, dengan artis yang mumpuni, yang bisa membawa lagu itu menjadi indah, renyah, enak didengar dan dimerdukan oleh seorang penyanyi tersebut, maka lagu tersebut belum tentu loh bisa tenar. Nah, jadi yang namanya musik itu adanya kolaborasi antara memang benar-benar lagu itu mengandung komersil dan si pembawanya juga membawakan nyawanya untuk bisa menyanyikan dengan merdu dan syahdu. Di situ. Jadi yang namanya lagu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak dinyanyikan oleh artis yang bisa memberikan nyawa terhadap lagu tersebut. Kalian percaya nggak sama saya? Ini kita bicara tentang psikologis ya. Jadi lagu apapun itu kalau yang menyanyikannya tidak bisa membuat lagu itu enak dan indah dan
bisa didengar dengan baik, maka lagu itu tidak ada apa-apanya, walaupun lagu itu bagus. Gitu loh. Banyak kok lagu-lagu bagus dinyanyikan oleh si A, ternyata nggak boom. Tapi pada saat dinyanyikan oleh si B, lagu itu nge-boom. Karena apa? Karena nyawa seseorang bisa membawa sesuatu terhadap lagu tersebut. Gitu loh. Itu secara psikologis ya. Menanggapi pro kontra dari masyarakat dan netizen juga, mungkin ada yang bilang, oh udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu. Itu gimana? Sebelum nama Lesti lagu itu udah top dibawain Isdahlia. Kalau tidak top tidak mungkin dibawain banyak orang. Ya kan, orang kan tahu. Sebelum nama Lesti, sebelum nama siapa dinyanyiin sama Isdahlia sudah top lagu itu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus lagu itu setelah itu baru Payung Hitam, kan gitu urutannya. Ya itu kembali lagi, tanpa ada orang yang menyanyikan dan memberikan nyawanya terhadap lagu tersebut, lagu itu tidak ada apa-apanya. Jadi adanya kolaboratif antara lagu dan si penyanyi, tidak bisa hidup dalam satu nyawa saja. Seperti itu. Miris memang apa yang terjadi saat ini, apalagi mengingat kasus ini telah melebar liar sampai kemana-mana. Tak tanggung-tanggung, salah satu asisten dari Yoni Dores saja sampai banjir kritikan di media sosial. Tidak hanya dari kalangan warganet saja, aksi Pepi sang asisten bahkan menuai pula reaksi pedas dari selebritis Tessa Mariska. Pasalnya, ia merasa tidak terima dengan kata-kata yang terucap dari mulut Pepi di hadapan awak media. Seperti diketahui, kala ditemui beberapa waktu lalu, Pepi sempat melontarkan beberapa poin kekecewaannya terhadap Lesti Kejora. Lantas, seperti apa tanggapan pedas Tessa Mariska, serta bagaimanakah pula komentar Pepi tersebut? Namanya penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Sama aja kayak saya nih, misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang terus pengen kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling. Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya. Kita hidup itu saling keterkaitan ya, maaf ya, saling harus menghargai dan tahu etika. Jangan mentang-mentang udah jadi gunung sehingga di bawah pun dilupakan. Ibaratnya gitu, kasihan beliau sudah tua, nggak mengharapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Kalau saya sampai, mohon maaf jadi agak-agak gimana gitu ya, karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya panggilan ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adik kan orangnya baik ya, saya lihat di TV baik, banyak penggemarnya, suaranya bagus, istilahnya panutan lah seluruh masyarakat. Seharusnya kan lebih punya hati. Teknik vokalnya Lesti yang tinggi itu, yang tadi, yang di ref. Perasaan ku berbakti untukmu, itu disebut screaming atau falsetto. Nah, falsettonya Lesti ini yang tinggi banget, ini yang jarang baling, yang dia bulet. Waktu falsettonya keluar itu bulet suaranya, lengkingannya itu loh yang hampir tidak dimiliki oleh penyanyi yang aku lihat ya. Karena lengkingannya itu bulet dan tidak pernah ada falsetto, tidak pernah ada baling-balingnya. Jadi sekarang paham ya mbak-mbak baju hijau kenapa Lesti itu bisa juara di panggung Akademi Indosiar yang gede itu ya. Jadi kalau mbak tidak mengerti dengan kita, dengan makhluknya kayak beda deh. Mbak kayaknya makhluknya dari laut. Kok laut? Iya laut, soalnya dia baju-baju hijau, Nyi Roro Kidul. Ya mbak kembali ke alamnya aja mbak ya. Ya, oke. Kenaikan Lesti itu kan istilahnya bagaikan roket, just langsung nge-booming. Ya, paling tidak kan lagu tersebut, 4 lagu atau 5 lagu tersebut kan juga membawa roket itu naik. Kalau saya, orang yang bukan artis, orang biasa, saya jangankan dapat roket mbak, saya dapat nasi aja pasti saya nanya, nasi ini dari siapa? Kan gitu, ini punya siapa, dari siapa? Makasih ya saya udah dikasih nasi ini. Iya dong, lah ini roket dikasih jebret. Boro-boro, nih bukannya kacang lupa kulit, parah gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang ini kita ada di sini juga tidak ada tanggapan dari timnya
Lesti, saya bingung aneh. Jadi yang tadi tuh yang bicara tentang agak-agak sedikit menggebu-gebu tuh ibu-ibu yang pakai baju hijau ya. Saya rasa ibu juga harus, ya saya paham ya, ibu mungkin sudah beberapa kali menghubungi namun tidak ada respon. Namun mungkin ini adalah jalan terbaik menurut ibu gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, ya sebaiknya kalau memang itu tuntutan, kenapa tidak kepada artis yang lain juga atau siapapun yang menyanyikan lagu tersebut gitu loh. Nah sekarang ini kan masa cuma Lesti yang dituntut gitu loh. Secara yang menyanyikan lagu itu banyak sekali. Kalau nggak salah tuh yang dihitskan oleh penyanyi-penyanyi terkenal ada 5 orang deh kalau nggak salah yang tadi saya lihat ya. Namun gini deh, udahlah nggak usah ribut-ribut, nggak usah gonjang-ganjing, atau kalau tergantung ya, kalau memang ini pengen tenar ya itu lain cerita, bener nggak sih? Tapi secara hukum dan secara psikologis nih, kalau kita bicara tentang ini, ya udahlah, nggak usah lah, damai itu indah lah gitu loh. Jadi nggak usah mengada-ngada, nggak usah terlalu nge-push hal tersebut. Udah kita sama-sama meyakinkan atau meyakini bahwa hal ini adalah sebuah khilafan aja gitu loh. Kalau memang mau ada tuntutan materi, ya silahkan dibicarakan dengan baik, nggak usah pakai lapor-lapor lah, ya kan? Udahlah, sesuatu yang damai, sejahtera aja kan lebih bagus, bener nggak? Para Lesti lover di sini pasti setuju dengan saya. Enggak, bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya ini banyak sekali. Justru ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya semua ciptaannya salah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.